Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahmayanti dengan NPM 2012011064 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai materi hukum waris untuk bagian cucu. Simak video kali ini ya. Apa itu waris? Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah tiap bagian ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal atau pewaris. Seseorang disebut sebagai ahli waris bila dinyatakan atau ditunjuk dengan resmi sesuai dengan hukum yang digunakan pada pembagian hak waris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembagian waris. Yang pertama, pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal. Yang ketiga, benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain, benar-benar ahli waris berhak mewarisinya. Dan yang keempat, tidak ada penghalang dalam pembagian warisan. Di video ini saya akan membahas 3 mazhab dalam mewaris bagian cucu. Yang pertama ada mazhab dari Profesor Hazairin yang dikenal dengan bilateralnya, dan yang kedua ada mazhab Syafi'i yang dikenal dengan patrilinealnya, dan yang ketiga dari kompilasi hukum Islam. Waris untuk bagian cucu menurut Profesor Hazairin ialah cucu adalah mawali atau ahli waris pengganti dari anak pewaris. Cucu merupakan keturunan baik laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki ataupun perempuan sang pewaris. Hal ini diperkuat dengan adanya Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari ibu bapaknya dan kerabatnya, kami jadikan mawali atau ahli waris pengganti. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah pada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Bagi setiap orang, kami telah menjadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapaknya, yaitu untuk cucunya. Bagi setiap orang, kami telah menjadikan mawali dari harta peninggalan kerabatnya untuk keponakan atau anak saudaranya. Dan ketiga, bagi setiap orang, kami telah menjadikan mawali dari harta peninggalan pelan seperjanjiannya, maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka. Yang kedua ada mazhab dari Imam Syafi'i yang dikenal dengan patrilinealnya. Cucu adalah keturunan baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki saja, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah melalui keturunan laki-laki saja. Cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tergolong zul arham dapat tampil mewaris apabila tidak ada zul faraid karena hubungan darah dan asabah. Dapat tampil mewaris bersama ahli waris zul faraid karena hubungan semenda atau janda atau duda. Bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak, sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu, dalam mazhab Syafi'i dikenal juga adanya hijab menghijab atau saling menghalangi, yang artinya seseorang ahli waris dapat menyebabkan ahli warisnya terhalang menerima warisan. Mazhab Syafi'i juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris. Akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Profesor Hazairin. Menurut mazhab Syafi'i, hanya dalam kasus-kasus tertentu cucu dapat mewarisi dari kakeknya, dan cucu tersebut bukan mewaris karena pergantian tempat, tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewarisi. Kemudian,
Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, akan menjadikannya asabah. Yang ketiga, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian seperenam dari peninggalannya. Dasar hukum mengenai mazhab Imam Syafi'i yaitu dari Quran Surat An-Nisa ayat 11, hadis Ibnu Abbas, hadis Zaid bin Thabit, dan hadis Ibnu Mas'ud. Yang ketiga ada mazhab dari kompilasi hukum Islam. Dalam mazhab kompilasi hukum Islam, istilahnya ialah ahli waris pengganti. Cucu adalah keturunan laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki ataupun perempuan pewaris. Dalam kompilasi hukum Islam, keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui kompilasi hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh di mana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam sebagai panduan. Itulah penjabaran singkat mengenai hukum waris terkait bagian hak waris untuk cucu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.